Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali siswa kelas 11. Di kegiatan pembelajaran kita kali ini kita masih akan membahas mengenai materi program linier. Namun di sini kita sudah beralih dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel ke model matematika. Nah, apa itu model matematika? Model matematika itu merupakan cara kita bagaimana mengubah bahasa dalam soal cerita atau bahasa sehari-hari ke dalam bahasa matematika. Agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan atau secara matematis. Nah, di model matematika itu bagaimana kita mengubah bahasa soal cerita atau bahasa yang kita gunakan sehari-hari ke dalam bahasa matematika agar permasalahan di dalam soal tadi bisa kita selesaikan secara matematis pula. Nah, yang akan kalian temui di dalam model matematika dalam program linier, di sini akan membahas mengenai masalah bagaimana memaksimalkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya bahwa program linier ini biasanya digunakan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Jadi di sini akan kebanyakan dibahas masalah bagaimana kita memaksimalkan keuntungan dengan kapasitas bahan yang sebatas-batasnya atau seminimal mungkin, kemudian meminimalkan biaya yang dikeluarkan oleh si produsen. Jadi ada dua opsi tujuan dari produsen tadi, memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya produksinya. Nah, di dalam soal cerita yang akan kita bahas nanti, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa yang dibicarakan dari soal. Biasanya yang dibicarakan adalah mengenai produksi suatu barang. Ya, produksi suatu barang atau apapun itu. Nah, kemudian yang kita temukan di dalam soal nanti, di dalam produksi suatu barang tadi atau unsur dari pembentuk si barangnya. Jadi ada unsur dari barang produksinya. Unsur tadi bisa berupa alat yang digunakan, berupa pekerja atau orang yang bekerja untuk membuat barang tersebut, berupa bahan, kemudian bisa berupa waktu berapa hari yang digunakan atau yang dipakai untuk menyelesaikan si barang tadi. Kemudian bisa berupa biaya juga, biayanya berapa, harga beli dari si barang tersebut untuk dijual kembali, atau dan lain sebagainya. Nah, setelah kita tahu barang yang akan dibicarakan tadi, biasanya barang ini yang akan kita simbolkan sebagai X dan Y-nya. Atau boleh variabel lain A, B, P, Q, boleh, tapi biasanya kita gunakan X dan Y saja. Nah, untuk pembentuk unsurnya bisa alat, pekerja, bahan. Kemudian dan biasanya untuk unsur tadi atau pekerja, bahan, waktu, dia memiliki kapasitas. Atau persediaan si unsur tadi dia terbatas.
Misal bahannya hanya sekitar 2 kilo untuk membuat kue. Atau waktu yang dipakai bisa bekerja hanya sampai 18 jam. Nah, begitu seterusnya. Kapasitasnya terbatas. Kemudian yang selanjutnya, nah ini tadi bagaimana memaksimalkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Ada tujuannya. Nah, tujuan ini disebut dengan fungsi objektif. Sementara yang 3 ini, yang poin 1 sampai 3 itu disebut sebagai fungsi kendala. Nah, fungsi kendala inilah yang ditulis menjadi sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Nanti karena ada beberapa unsur, maka dia akan menjadi sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Nah, ini untuk pengantar dari materi model matematika. Kemudian yang harus kalian pahami di dalam menentukan kapasitas unsur, itu ada beberapa kata yang menjadi kata kunci untuk kita menentukan kapan kita harus menggunakan kurang dari, kapan kita harus menggunakan lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, ada beberapa kata kunci yang bisa kita jadikan panduan untuk kita menemukan atau kita menentukan tanda yang digunakan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan tadi. Itu kata kuncinya ya. Kata kuncinya adalah paling sedikit. Biasa yang digunakan adalah paling sedikit. Nah, kita harus pahami dulu paling sedikit ini maksudnya seperti apa. Ya, kalau paling sedikit berarti tidak boleh kurang. Misal paling sedikit 10. Kalau paling sedikit 10 artinya ya tidak boleh kurang dari 10. Kalau tidak boleh kurang dari 10, artinya harus lebih dari 10. Kalau harus lebih dari 10, maka yang digunakan adalah lebih dari. Berarti harus lebih dari 10, berarti lebih dari 10. Boleh sama dengan 10 ya boleh. Yang penting tidak boleh kurang dari 10. Berarti kalau 10 itu masih boleh. Makanya digunakan tanda sama dengannya. Itu maksudnya. Kemudian ada lagi kata kuncinya yaitu minimal. Kalau minimal ya sama seperti paling sedikit tadi. Artinya tidak boleh kurang. Atau contohnya minimal 5 lembar. Nah, biasanya kalian kalau membuat tugas disuruh gurunya minimal 5 lembar tugas yang harus dibuat. Berarti tidak boleh kurang dari 5. Artinya harus lebih dari 5. Maka tanda yang digunakan adalah lebih dari atau sama dengan 5. Kalau 5 dia masih boleh, tetapi tidak boleh kurang dari 5. Berarti harus lebih atau sama dengan 5. Jadi batasnya 5 atau ke atas. 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Kemudian ada lagi kata kuncinya untuk unsur itu biasanya ada persediaan hanya. Nah, misal contohnya untuk unsurnya dia mau membuat kue. Persediaan tepung hanya 6 kilo. Nah, artinya kan kalau kita membuat kue persediaan kita hanya 6 kilo berarti kita membuat kue itu tidak boleh lebih dari 6 kilo tepung. Karena kalau lebih dari 6 kilo tepung ya apa yang mau kita buat? Karena tepungnya hanya tersedia 6 kilo. Berarti kalau persediaan hanya artinya tidak boleh
lebih dari 6 kilo. Berarti artinya harus kurang dari 6. Nah, itu maksudnya. Harus kurang dari 6 berarti tanda yang digunakan adalah ya kurang dari atau sama dengan 6. Jadi batas terakhirnya adalah 6. Di atas 6 tidak boleh lagi, berarti harus kurang dari 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Kemudian kapasitas. Ya sama, kapasitas dengan persediaan ini sama ya. Kapasitas. Kapasitas angkut barang hanya 20 ton. Ya artinya tidak boleh lebih dari 20. Kapasitas angkutnya hanya 20 ton. Berarti kalau sudah 21 ton dia tidak bisa lagi mengangkut si barang tadi. Misalkan seperti itu kasusnya. Artinya kalau kapasitas dia artinya tidak boleh lebih. Artinya ya sama seperti persediaan tadi harus kurang dari 20. Simbol yang digunakan? Nah, simbol digunakan adalah kurang dari atau sama dengan 20. Nah, itu ya. Untuk kata-kata kunci yang kita gunakan supaya bisa kita menentukan kapan kita harus menggunakan lebih dari, kapan kita harus menggunakan kurang dari. Dan biasanya yang digunakan adalah lebih dari sama dengan, yang ada tanda sama dengan di bawahnya. Ini beberapa kata kunci. Kemudian yang harus kita perhatikan bahwa untuk model matematika ini, yang mengubah bahasa soal cerita tadi, biasanya soal cerita itu kan menyatakan barang, X dan Y. Nah, maka barang tadi, yang namanya barang, itu tidak mungkin bernilai min. Barang itu tidak bernilai min, karena dia menyatakan jumlah. Nah, artinya X itu lebih dari 0, Y lebih dari 0. Artinya barang yang kita simbolkan dengan X dan Y tadi itu harus positif, tidak boleh negatif. Nah, ini juga termasuk syarat dari fungsi kendala. Jadi X lebih dari 0, Y lebih dari 0 ini akan selalu dimasukkan ke dalam fungsi kendala karena dia merupakan syarat bahwa menyatakan bahwa X dan Y itu menyatakan barang yang nilainya tidak boleh negatif. Jadi harus positif karena dia menyatakan jumlah dari barang tersebut. Kan jumlah tidak ada yang jumlahnya min 2, min 1. Pena itu berjumlah min 2 kan tidak ada. Makanya dia harus positif. Ya itu saja ya untuk pengantar modelnya. Bisa kita mulai contoh yang pertama. Ya, ini untuk contoh soal yang pertama. Nah, jadi contoh soalnya ya kira-kira ya satu paragraf seperti ini. Kita baca dulu. Seorang pengusaha mebel mempunyai uang tunai 1.600.000 dan 360 lembar papan kayu untuk membuat lemari dan meja. Nah, di sini kita sudah tahu apa topik pembicaraan dari soal ini. Jadi dia akan membuat lemari dan meja. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa kita tentukan dulu apa yang dibicarakan, ya, berupa barang. Bisa kita buat di sini, diketahuinya, barang yang diproduksi adalah lemari dan meja. Kemudian apalagi? Nah, baru kita lanjut membacanya. Bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah lemari dan sebuah meja masing-masing adalah 10 lembar papan dan 8 lembar papan. Jadi untuk membuat lemari ini diperlukan bahan berupa papan.
Ya, seperti yang dipunya si pengusaha tadi ya, ada papan kayu. Jadi untuk membuat lemari dan meja yang diperlukan adalah papan, kemudian ongkos yang dikeluarkan untuk membuat sebuah lemari dan sebuah meja adalah 80.000 dan 40.000. Yang kedua adalah ongkos pembuatannya. Nah, ini sudah masuk ke unsur. Jadi, barang yang diproduksi adalah lemari dan meja. Untuk membuat lemari dan meja ini diperlukan papan dan ongkos. Seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa unsur itu terdiri dari bisa bahan, bisa alat, bisa waktu, bisa biaya, dan lain-lain. Nah, jadi unsur pembentuk dari si barang tadi, barangnya berupa lemari dan meja adalah papan dan ongkosnya. Nah, di sini sudah bisa kita buat ongkos yang dikeluarkan sudah. Kemudian yang diketahui lagi adalah keuntungan bersih. Nah, keuntungan bersih setiap lemari dan meja untuk terjual adalah 17,5 dan 8.000. Kemudian diharapkan keuntungan bersih sebesar-besarnya. Dan di sini sudah ada fungsi tujuannya. Nah, fungsi tujuan atau fungsi objektifnya, yaitu berupa keuntungan. Keuntungannya adalah 17.500 kita buat di sini keuntungan lemari ya masing-masing ya. Keuntungan lemari itu 17.500. Kemudian keuntungan meja itu 8.000. Nah, sudah ada lemari, meja, keuntungan sudah ada. Kemudian papan untuk membuat lemari juga sudah ada di sini. Nah, untuk memudahkan kita buat saja tabel. Ini ditanya model matematika ya. Model matematika. Oke. Jawabnya di sini saja ya. Jawab. Nah, untuk memudahkan kita buat saja tabel. Ini kalian membuat tabelnya pakai penggaris ya. Kemudian, nah buat saja tabel seperti ini. Di sini kan ada baris paling atas, itu kita letakkan untuk barangnya. Ya, ada kapasitas di belakangnya. Untuk untuk baris pertama, kolom pertama ini, untuk 2 kolom ini, kita letakkan barangnya. Kemudian untuk kolom sebelah kiri, itu kita letakkan unsurnya. Ini cara untuk membuat tabelnya, supaya tidak tertukar. Kemudian, di sini letakkanlah barang apa yang dibuat tadi, lemari dan meja. Karena di dalam soal tidak ada ditentukan X dan Y-nya harus lemari atau yang meja. Nah, ini bebas kita menentukan lemarinya sebagai X, mejanya sebagai Y. Atau meja sebagai X, lemari sebagai Y juga tidak masalah. Jadi sesuaikan saja urutannya. Kalau lemari meja ya lemarinya X, mejanya Y. Kemudian unsurnya tadi berupa ya papan. Kemudian ongkos. Nah, jadi untuk barang itu letakkan saja di atas.
Kemudian untuk papan itu unsurnya letakkan di kiri. Nah, di sini sudah bisa kita klasifikasikan. Kemudian tadi ada karena pengusaha mebel mempunyai uang tunai dan 360 lembar papan kayu, berarti kapasitas yang dia miliki atau persediaan bahan yang dia miliki hanya 360 lembar dan ongkos yang dia punya hanya 1.600.000. Berarti di sini sudah ada persediaan. Persediaan apa? Persediaan si papan dan ongkosnya. Nah, di sini sudah kita masukkan. Untuk persediaan papan, dia hanya ada sebanyak 360. Ada sebanyak 360. Kemudian untuk ongkos, dia hanya punya persediaan ongkos 1.600.000. Nah, baru kita lanjut kembali membacanya. Bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah lemari dan sebuah meja masing-masing adalah 10 lembar dan 8 lembar. Artinya 10 lembar ini untuk membuat lemari. Ya, berarti lemari ada 10 lembar. Kemudian meja ada 8 lembar. Dimasukkan meja di 8. Jadi untuk papan lemari sebanyak 10, papan untuk meja sebanyak 8. Lanjut, ongkos yang dikeluarkan untuk membuat lemari, lemari adalah 80.000. Ongkos membuat meja adalah 40.000. Nah, satuannya pun sudah sama di sini. Ya 10 lembar, ini 8 lembar, ini 360 lembar. Ini 80 rupiah, 40 rupiah, 1.600.000 rupiah. Jadi biasanya dia satuannya sama. Kalau satuannya beda, misalkan di unsurnya di sini gram, sementara persediaannya kilo, maka harus dirubah dulu satuannya sama. Nah, ini karena sudah sama, ya sudah. Kemudian yang terakhir ada keuntungan bersih untuk setiap lemari dan meja. Nah, ditambah lagi baris terakhirnya, yaitu untuk keuntungan. Nah, untuk keuntungannya, untuk lemari keuntungannya adalah 17.500. Masukkan di sini 17.500. Untuk meja, keuntungannya adalah 8.000. Masukkan di sini 8.000. Oke, untuk yang persediaan, ya kosongkan saja. Jadi dihapus saja garis terakhirnya. Nah, dari sini sudah bisa kita tuliskan langsung modelnya seperti apa. Silakan perhatikan. Di sini kan ada papan 10, kemudian ada papan 8. Nah, 10 ini untuk si X. Jadi untuk membuat satu lemari butuh 10 papan. 10X ditambah dengan 8Y, persediaannya 360. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa persediaan hanya sekian. Persediaan tepung hanya 6 kilo. Berarti tidak boleh lebih. Artinya harus kurang dari. Maka yang dipakai adalah simbol kurang dari, sama dengan. Nah, ini kata kuncinya. Kemudian yang kedua, 80.000 X ditambah 40.000 Y, karena dia sama-sama persediaan, maka juga kurang dari sama dengan 1.600.000. Nah, ini sudah ada 2 ya. Sudah ada 2. Ada lagi. Barang tidak bernilai minus atau negatif. Artinya jumlah barang itu harus selalu positif.
Nah, ini juga sebagai fungsi syaratnya. X lebih dari 0 atau X-nya harus positif, dan Y juga harus lebih dari 0. Y-nya positif. Nah, inilah sebagai sistem pertidaksamaan linearnya, atau disebut sebagai model matematika dari soal cerita tadi. Nah, 2 ini disebut fungsi kendala karena dia menyatakan kendala-kendala yang terjadi di dalam untuk membuat barang tadi. Nah, untuk X dan Y itu disebut fungsi syaratnya. Dan yang terakhir ada fungsi keuntungan atau fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya. Fungsi keuntungan itu disimbolkan sebagai Z, fungsi Z, atau fungsi fxy juga bisa. Jadi boleh dituliskan Z sama dengan atau fxy sama dengan juga tidak masalah. Baru kita masukkan di sini 17.500 X ditambah dengan 8.000 Y. Nah, sudah selesailah model matematika yang kita buat tadi. Nah, namun di sini ini kan masih angka-angkanya besar. Boleh dikecilkan supaya nanti pada saat kita mau menyelesaikan soal ini, kita tidak perlu mengambil angka-angka yang terlalu tinggi di dalam penggambaran pada sumbu kartesiusnya atau koordinat kartesiusnya. Nah, ini bisa kita sederhanakan angka-angkanya. Ini kan kelipatan 2 semua ya. Kelipatan 2. Kalau memang tidak bisa disederhanakan, ya sudah biarkan saja. Tetapi kalau masih bisa disederhanakan, apa salahnya kita sederhanakan supaya angkanya lebih mudah. Kita sederhanakan, kita bagi 2. 10 bagi 2, 5x ditambah 8 bagi 2, 4y kurang dari 360 dibagi 2, itu hasilnya 180. Nah, ini sudah angka paling sederhana, jadi tidak perlu lagi disederhanakan lagi. Kemudian yang kedua, ini kan juga puluh ribuan. Nah, kalau puluh ribuan ini kan bisa diambil 4 angkanya ini. Ambil 4 angka, kemudian karena dia kelipatan 4 semua ya. Nah, jadi bisa dibagi 40.000. Kalau 80.000 dibagi 40.000 itu 2x ditambah 40.000 dibagi 40.000 1, berarti Y kurang dari sama dengan 1.600.000 dibagi 40.000 itu hasilnya adalah 40. Nah, ini bentuk sederhananya. Syarat jangan lupa X lebih dari 0, Y lebih dari 0, fungsi Z adalah fxy sama dengan 17.500, atau boleh kalau mau disederhanakan juga tidak masalah. Tidak perlulah kalau untuk keuntungan. 17.500x ditambah 8.000 Y. Nah, inilah yang disebut sebagai model matematikanya. Oke. Jadi sebelumnya kita baca dulu apa topik dari si soalnya. Kita ambil kalau dia mau memproduksi barang, ya kita tentukan barang yang mau diproduksi itu apa. Kemudian unsur pembentuknya apa. Kemudian kalau ada keuntungan dibicarakan di sana, ya kita tulis keuntungannya berapa. Kalau memang tidak ada, ya tidak masalah karena kita masih berupa model saja. Kalau untuk penyelesaian nanti dia pasti akan menuliskan keuntungan atau biayanya. Kemudian kita buatlah tabel, di atas kita tuliskan barangnya, di kiri kita tuliskan unsurnya, kemudian persediaan yang di paling kanan, keuntungan yang paling bawah, maka tinggal menuliskan secara mendatar saja, membacanya secara mendatar, 10x tambah 8y sama dengan 360, kurang dari sama dengan 360, dan seterusnya. Apakah boleh barang itu diletakkan di kiri, unsur di atas? Boleh. Barang misalkan lemari di sebelah kiri, meja sebelah kiri, papan di atas, boleh. Tetapi membacanya harus ke bawah. Persediaan letakkan di bawah, keuntungan di kanan. Nah, itu membacanya dari bawah supaya tidak salah dalam menuliskan. Jadi kita tulis saja seperti ini. Oke ya, kita masuk ke contoh yang kedua. Bu rasa kalau untuk satu contoh saja masih sedikit bingung.
Kita masuk contoh kedua. Yang kedua, kita tuliskan di sini, diketahui. Seorang pasien minimal harus mengkonsumsi 2 unit vitamin B, 12 unit vitamin B, 24 unit vitamin C. Pasien dapat membeli berupa tablet atau dapat berupa kapsul. Nah, di sini sudah terlihat barangnya. Tablet dan kapsul. Obat pasien ya. Nah, obat pasien ini berupa tablet dan kapsul. Tabletnya di sini sudah bisa kita tuliskan X dan Y. Kemudian apa lagi? Di dalam obat tablet itu ada kandungannya ya. Ada kandungan vitamin B dan vitamin C. Ya, unsur lah. Kita boleh tulis kandungan tablet, kandungan kapsul. Kandungan tablet dan kapsul itu ada vitamin B dan vitamin C. Nah, langsung saja bisa kita baca di sini. Untuk tablet itu ada 1 unit vitamin B, ada 1 vitamin B. Kemudian 8 vitamin C. 8 vitamin C. Ya, 1 vitamin B, 8 vitamin C untuk tablet. Kemudian untuk kapsul itu 4 vitamin B, 3 vitamin C. Nah, di sini bisa kita tuliskan 4 vitamin B, 3 vitamin C. Jika pasien tersebut harus mengkonsumsi X tablet dan Y kapsul, nah di sini sudah ditentukannya ya. Dia menentukan sendiri kalau tablet itu sebagai X dan kapsul itu sebagai Y. Maka buatlah model matematikanya. Model matematika. Oke, jawab. Ya, buat tabel seperti tadi. Yang terdiri dari 4 kolom dan 3 baris. Kemudian di sini tuliskanlah barangnya atau X dan Y-nya. Tablet dan kapsul. Tulis simbolnya X dan Y. Kemudian tulis minimalnya, ya kan dia minimal harus mengkonsumsi. Berarti apa ya? Tulis di sini konsumsi minimal lah. Ya, ikuti saja konsumsi minimal. Kandungan dari tablet dan kapsul itu ada vitamin B dan vitamin C. Nah, ini unsurnya, ini barangnya. Adakah keuntungan di sana atau biaya di sana? Tidak ada, berarti tabelnya hanya batas ini saja. Nah, untuk tablet, berapa vitamin B-nya? Tablet 1B. Kapsul 4B. Vitamin C-nya 8. Kemudian untuk kapsul dia 3. 3 vitamin C. Konsumsi minimal harus 12 vitamin B. Vitamin B-nya 12. Vitamin C-nya 24 setiap harinya. Dia harus mengkonsumsi minimal 12 vitamin B dan 24 vitamin C. Nah, kita kembali lagi ke atas. Minimal artinya tidak boleh kurang. Kalau tidak boleh kurang berarti harus lebih. Maka tandanya yang digunakan adalah lebih dari. Sini sudah bisa kita tuliskan 1X, tuliskan saja X karena 1 tidak perlu dituliskan. 4Y
tambah 4Y, konsumsi minimal, tidak boleh lebih, tidak boleh lebih, harus lebih, tidak boleh kurang, dari 12. Untuk vitamin C, 8X ditambah 3Y harus lebih dari 24. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, bahwa kita harus selalu memasukkan syaratnya, barang itu harus positif. Jadi selalu dimasukkan bahwa X itu lebih dari 0, Y lebih dari 0. Ada fungsi Z-nya di sana, seperti nomor 1, tidak ada, karena tidak ada di dalam soalnya, jadi tidak perlu dimasukkan. Yang perlu kita lakukan adalah menyederhanakannya. Yang pertama bisa disederhanakan lagi, tidak ya, karena sudah ada 1 di sana. Ini sudah bentuk paling sederhana, lebih dari 12. Kemudian yang kedua bisa disederhanakan, masih bisa dibagi. Oh tidak ya, 3 bukan kelipatan 8. 8 itu bukan kelipatan 3. Ya sudah, berarti ini sudah bentuk paling sederhana dari model matematikanya. Inilah modelnya. Model matematika. Kita boleh di sini tulis modelnya sama dengan, jadi tulis kurung kerawalnya. Lanjut. Ya, kita lanjutkan. Contoh yang ketiga. Oke, kita masuk contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga, kita buat diketahui. Suatu pabrik mempunyai fasilitas produksi untuk menghasilkan 2 produk yang berbeda. Sudah jelas di sini dia menghasilkan produk. Produknya produk apa? Ada di sini produk A dan produk B. Jadi diketahui di sini produknya ada produk A dan ada produk B. Nah, ada ditentukan di sini X dan Y-nya tidak ada. Berarti kita sendiri yang menentukan. Oke. Untuk membuat produk ada memerlukan 3 bagian operasi yang berbeda. Ada prosesnya ya. Ada proses operasinya, yaitu penggilingan, perakitan, dan pengujian. Jadi ada 3 proses untuk menghasilkan produk A dan produk B. Kita buat di sini untuk produk A. Ada 3 proses. Untuk produk B juga ada 3 proses. Prosesnya apa? Penggilingan, perakitan, dan pengujian. Ya sama ya, penggilingan, perakitan, dan pengujian. Oke, 3 tahapan ini secara berurutan. Produk A memerlukan 30, 40, dan 20. Jadi di produk A ada 30 penggilingan, 40 perakitan, 20 pengujian menit. Jadi 30, 40, dan 20. Satuannya menit. Kemudian produk B memerlukan 15, 80, 90 untuk menggiling, merakit, dan menguji. Sama-sama menit juga. 15, 80, dan 90. Lanjut kita baca.
Sumber daya yang tersedia. Nah, sini sudah ada kata kuncinya. Sumber daya yang tersedia untuk ketiga bagian persegi masing-masing paling sedikit. Nah, itu ada kata kuncinya. 15 jam. Nah, ternyata di sini yang harus kita teliti bahwa ada perbedaan satuan ya. Untuk proses itu ada perbedaan satuan. Pada saat prosesnya dia menggunakan menit, sementara pada saat paling sedikit untuk masing-masing proses itu dia menggunakan jam. Nah, tadi yang sudah Ibu katakan bahwa untuk satuan unsur itu sama satuannya. Jadi kalau menit ya semuanya menit, kalau jam ya semuanya jam. Nah, untuk mempermudah kita rubah saja yang jam ini ke menit. Karena kalau kita rubah menit ke jam nanti dia jadi berkoma ini. Jadi jam yang kita rubah ke menitnya. Itu yang harus diingat. Jadi harus teliti membaca soal itu, satuan yang digunakan itu apa. Kadang-kadang soal cerita ini menggunakan satuan-satuan yang berbeda. Jadi harus dikonversi terlebih dahulu satuannya supaya sama sehingga model matematika yang kita buat itu tidak salah. Kemudian kita lanjutkan. Ada biaya yang dikeluarkan. Untuk menghasilkan satu produk A mengeluarkan biaya sebesar 10.000. Jadi ini ada fungsi objektifnya atau fungsi tujuan. Biaya yang dikeluarkan adalah untuk produk A itu 10.000, untuk produk B itu 15.000. Nah, jadi tujuan dari si pabrik ini pasti dia akan meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Nah, sudah selesai semua, kita buatlah tabelnya. Untuk apa kita harus membuat diketahui? Nah, untuk membuat diketahui ini supaya kita tidak berulang-ulang membaca soal yang panjangnya satu paragraf ini. Kita hanya melihat poin-poinnya saja yang sudah kita buat. Produk yang dihasilkan ada produk A dan produk B. Simbol yang kita gunakan untuk A-nya X, untuk B-nya Y. Ini kan sudah ada tertuang di dalam diketahui yang kita buat. Kemudian ada sumber daya yang tersedia. Sumber daya tersedia. Unsurnya apa saja? Unsurnya ada penggilingan, ada perakitan, ada pengujian. Fungsi objektifnya ada berupa biaya. Jadi fungsi objektif itu tidak selalu berbicara mengenai keuntungan, karena di sini bisa kita lihat tujuannya adalah bagaimana memaksimalkan keuntungan atau meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Jadi tujuannya biasanya hanya ada dua. Soal-soal yang biasa ditemui dalam soal kelas 11 ini biasanya ada dua tujuan. Kalau tidak keuntungan, ya biaya. Nah, di sini sudah bisa kita masukkan masing-masing. Nah, tidak perlu lagi kita membaca soalnya, kita lihat saja diketahui yang sudah kita buat. Ada 30, ada 40, ada 20. Kemudian ada 15, ada 80, ada 90. Nah, masalahnya adalah di sini dia menyatakan menit. Sementara di persediaan, sumber daya yang tersedia paling sedikitnya dia menggunakan jam. Jadi tulis saja di sini 15 jam, kemudian 40 jam, kemudian 30 jam. Nah, karena jam kita harus konversi dulu ke menit, maka kita rubah. Karena 1 jam itu adalah 60 menit, berarti kalau 15 jam itu ada 900 menit. Ya, 900 menit ya. 15 kali 6 itu 90, karena 60 berarti 900. Kalau 40 jam, ya dikali 60.
2.400 menit. 30 jam 1.800 menit. Nah, sudah kita rubah ke menit semua, baru kita buat modelnya. Tunggu dulu. Ada biaya yang dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing produk ada 10.000 dan 15.000. Nah, barulah kita buat modelnya. 30X tambah 15Y 900. 40X tambah 80Y 2.400. 20X tambah 90Y 1.800. Karena X dan Y itu barang, maka X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Ini modelnya. Tandanya bagaimana? Baru kita lihat lagi. Paling sedikit 15 jam. Paling sedikit artinya tidak boleh kurang. Kalau tidak boleh kurang berarti harus lebih dari. Kata tanda yang digunakan adalah lebih dari sama dengan. Ada fungsi tujuannya, yaitu fungsi Z sama dengan 10.000X ditambah 15.000 Y. Bisa kita sederhanakan? Bisa. Kita bagi berapa? Yang pertama itu dibagi 15. Semuanya dibagi 15. 30 bagi 15 itu 2. 15 bagi 15 1. 900 bagi 15 tadi adalah 60. Kemudian yang kedua itu dibagi berapa? Bagi 40 bisa? Bisa. Bagi 40 X. Ini dibagi 40, 2Y. 2.400 bagi 40, 60. Yang ketiga, bagi berapa ini? Bagi 2, bagi 20 bisa tidak? 20 tidak bisa ya. Karena kalau dibagi 90 bagi 20 itu 4,5 dia. Berarti dibagi 5 ini bisa nih, dibagi 5. Coba dibagi 5 dia 4X ditambah 90 kalau dibagi 5 itu 18. 1.800 itu kalau dibagi 5 300. Ini kalau dibagi 5 360 ya. Nah ya 360. Nah ini sebenarnya masih bisa ini dibagi 2 lagi. Berarti untuk yang ketiga ini langsung saja kita bagi 10 nih. Tidak perlu dibagi 5, bagi 10 saja. Kalau dibagi 10, tinggallah 2X tambah 9Y lebih dari sama dengan 180. X, Y lebih dari 0. Fungsi Z-nya tuliskan kembali. 10.000 X tambah 15.000 Y. Nah, ini adalah modelnya. Bu rasa butuh satu contoh lagi lah ya. Ya, butuh satu contoh lagi. Kita ambil satu contoh yang keempat. Oke, contoh yang keempat.
Sebab pesawat udara mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 50 penumpang. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi paling banyak 60 kilo. Penumpang kelas ekonomi. Jadi ada kelas utama dan ada kelas ekonomi. Nah, dia tidak membicarakan mengenai menghasilkan produk, tetapi dia membahas tentang pesawat udara. Tulis saja di sini, diketahui. Yang dibicarakan adalah kelas utama dan kelas ekonomi. Dan kelas ekonomi. Karena itu yang kelas utama dan ekonomi inilah yang disimbolkan sebagai X dan Y. Bukan pesawatnya ya yang disimbolkan, tapi kelasnya. Kemudian di dalam kelas itu ada unsurnya. Nah, masing-masing kelas utama dan kelas ekonomi ada unsur. Unsurnya apa? Bagasinya ya. Iya, bagasinya. Ya, yang pertama unsurnya adalah bagasi. Yang kedua apa? Terlihat tidak di sini? Kalau bagasinya 30 kilo, sudah. Tiket bukan. Tiket itu fungsi tujuan. Apa? Iya, di sini dia. Penumpang. Yang kedua, penumpang. Baru yang terakhir untuk tiket. Itu fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya adalah tiket. Nah, untuk bagasi bisa kita tuliskan di sini untuk kelas utama itu kelas utama boleh membawa bagasi paling banyak 60. Untuk ekonomi itu 30 batasnya. Kemudian penumpangnya ada dijelaskan utama dan ekonomi? Tidak. Di sini dia tersirat ya. Sebab pesawat udara mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 50 penumpang. Nah, karena di dalam pesawat itu ada dua kelas, kelas utama dan kelas ekonomi, artinya di dalam kapasitas pesawat itu hanya sampai 50 penumpang saja. Jumlah dari kelas utama dan kelas ekonomi itu kalau dijumlahkan, itu tidak boleh lebih dari 50. Jadi di sini tulis saja kapasitas 50. Nah, dia tidak harus dijelaskan kelas utamanya berapa, kelas ekonominya berapa, dia hanya tersirat saja bahwa jumlah dari utama dan ekonomi itu tidak boleh lebih dari 50. Jadi ada beberapa yang tersirat seperti itu ya. Nah, kalau untuk menuliskannya, di sini kelas utama, kita simbol X, kelas ekonomi, kita simbol Y, kemudian kapasitas ya. Penumpang, bagasinya, pesawat hanya bagasi tidak lebih dari di kapasitas pesawatnya. Unsurnya tadi ada bagasi dan penumpang. Kemudian ada tiket. Nah, dia mau memaksimalkan keuntungan si pesawatnya. Untuk utama, bagasinya ada 60. Ekonomi ada 30. Kapasitas muatan dari si pesawat tidak lebih dari, kalau tidak lebih berarti harus kurang atau sama dengan. Penumpangnya berapa? Ada 50. Artinya satu kelompok untuk kelas utama ditambah satu kelompok untuk kelas ekonomi, berapapun
orangnya, banyaknya tidak boleh dari 50. Tiketnya untuk kelas utama ada 800.000, untuk ekonomi ada 400.000. Sudah bisa kita buat modelnya. Model yang pertama adalah, karena di sini semuanya kilo ya, jadi tidak perlu lagi dirubah. 60 ditambah 60x ditambah 30y kurang dari sama dengan 1800. Karena di sini hanya dijelaskan sebuah pesawat udara mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 50 penumpang. Berarti jumlah dari penumpang kelas utama ditambah dengan penumpang kelas ekonomi tidak boleh lebih dari atau harus kurang dari 50 orang. Karena X dan Y itu menyatakan penumpang, banyak orang di dalamnya, maka X-nya harus positif, Y-nya juga harus positif. Di sini ada fungsi tujuannya, fxy-nya atau fungsi z-nya, yaitu 800.000 X ditambah 400.000 Y. Nah, di sini juga bisa kita sederhanakan. Ini sama-sama dibagi 30 saja. Didapat 2X tambah Y kurang dari sama dengan, ini dibagi 30 hasilnya 60. X tambah Y-nya sudah paling sederhana, 50. Kemudian X-nya harus positif. Dan Y-nya juga positif. Fungsi Z-nya adalah 800.000 X tambah 400.000 Y. Nah, Ibu rasa cukup contoh dari model matematika. Ada 4 contoh. Nah, seperti biasa, jika ada contoh, sudah ada materi, tidak akan sempurna belajar kita jika tidak disertai dengan latihan, supaya kalian juga bisa mencoba sendiri membuat model matematika dari soal cerita yang sudah ada. Jadi saatnya kita mengerjakan latihannya. Oke, untuk latihan ini sudah tugas ke-7 ya. Tugas ke-7. Oke, untuk latihannya atau tugas ke-7-nya ada 4 soal yang harus kalian buat modelnya. Silakan kalian baca soalnya, kemudian buat diketahuinya, lalu buat tabel, dan terakhir buatlah model matematikanya. Nah, jika kalian ingin mempelajari latihannya, ya lebih baik buatlah soalnya terlebih dahulu. Tapi jika dirasa soalnya terlalu panjang, maka kalian buatlah diketahuinya dengan jelas dari si soalnya tadi. Oke, untuk hari ini kita cukupkan belajar mandiri kita. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, dan ingat bahwa untuk membuat model matematika yang harus diperhatikan adalah topik pembicaraan dari soalnya. Dia membicarakan tentang apa, dan pembicaraannya tadi atau topiknya tadilah yang kita simbolkan sebagai X dan Y. Jadi jangan sampai salah bahwa kita harus menentukan X dan Y-nya, jangan sampai yang kita tentukan X dan Y-nya malah di unsurnya, sementara unsur itu hanya fungsi kendalanya saja atau membantu dari barangnya tadi. Kemudian untuk menentukan unsur dari barangnya tinggal dibaca soalnya. Kemudian untuk menentukan tanda dari fungsi kendalanya, kita lihat kata kunci yang ada di dalam soalnya. Ada paling sedikit, ada minimal, ada persediaan, ada kapasitas. Kemudian selalu sertakan syaratnya, bahwa syarat untuk suatu barang itu tidak boleh bernilai negatif. Berarti dia harus selalu positif. Nah, ini dinamakan fungsi syarat. Kemudian unsur itu dinamakan fungsi kendala,
dan keuntungan serta biaya itu disimbolkan atau disebut sebagai fungsi objektif atau fungsi tujuan. Nah, di beberapa soal ini ada soal yang menyajikan fungsi tujuan dan ada yang tidak, karena dia hanya sebatas model. Kalau sudah di penyelesaian program linear, dia pasti selalu menunjukkan fungsi tujuannya, supaya kita tahu keuntungan maksimum atau biaya minimal yang dikeluarkan. Jadi ada beberapa contoh soal yang menyajikan fungsi keuntungan atau fungsi tujuan, ada yang tidak. Nah, silakan kalian baca kembali materinya, kalian catat contoh-contoh soalnya, kalian pahami, kemudian kalian kerjakanlah tugas latihan supaya kalian bisa sering mengasah kemampuan kalian dalam menyerap materi pelajaran hari ini. Kalian mencoba sendiri, silahkan dikerjakan, dan kita ketemu lagi secara non-visual atau secara audio saja di pertemuan berikutnya, dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.